teknologi diabetes itu berfungsi untuk mengimprove quality of life people with diabetes, untuk membantu kita sebagai healthcare workers look after patients with diabetes, dan juga untuk membantu pasien dengan diabetes supaya mereka bisa hidup normal seperti orang tanpa diabetes. Dari sudut pandang saya, itulah fungsi diabetes technology. Dr. Jo ada yang mau menambahkan? Ya, jadi diabetes teknologi itu penggunaan teknologi untuk meningkatkan atau melengkapi penata laksanaan diabetes pada orang yang ada diabetes. Dan ini terdiri dari sebetulnya secara garis besar dibagi dua, yaitu yang untuk membantu pengawasan dari kendali diabetesnya, pengawasan gula darah misalnya, dan yang untuk membantu pemberian insulin atau obat-obatan delivery. Betul. Jadi monitoring atau delivery. Nah, di antara itu sebetulnya juga ada aplikasi-aplikasi apps gitu yang membantu untuk seseorang dengan diabetes untuk mengingatkan, misalnya mengingatkan minum obat, mengingatkan udah nyuntik atau belum, sudah sampai mana gula darahnya, juga mengingatkan bahwa dia harus kontrol barangkali, juga mengingatkan misalnya makannya udah berapa kalori nih ya kira-kira ya yang terhidang di depan di piringnya saat ini gitu. Itu ada beberapa aplikasi yang membantu. Intinya membantu seseorang dengan diabetes supaya penata laksanaan diabetes dia lebih baik, lebih mudah buat yang menggunakannya. Ini ada message dari Rini Madiastuti, dia bilang semoga kemajuan teknologi support DM type 1 ya semakin berkembang. Aduh amin. Karena ini benar terdalam loh. Kenapa? Karena aku nggak apa-apa, aku sambil share ya. Jadi kebetulan yang disebutkan oleh Dr. Jo sebelumnya yaitu monitoring dan delivery, kemudian aku pakai keduanya. Jadi untuk insulin pump aku pakai sejak usia 18 tahun. Dan untuk sensor aku pakai mungkin baru-baru aja ya, mungkin 8 tahun yang lalu pada saat aku melahirkan anakku yang kedua. Kenapa? Karena the reason why aku pakai sensor adalah untuk monitoring yang lebih ketat. Kenapa? Karena pada saat aku melahirkan anak yang kedua aku ada komplikasi. Jadi untuk memperketat monitoring aku pakai sensor gula darah. Seperti itu. Kenapa sih kita perlu tahu diabetes technology? Why we need to know? Kenapa kita harus tahu? Why? Boleh, Dr. Jo? Iya, karena sebetulnya teknologi diabetes itu juga ada di sekitar kita sebenarnya saat ini. Misalnya yang menggunakan glukometer. Glukometer itu juga sebetulnya menggunakan diabetes teknologi. Nah, diabetes teknologi yang ada di glukometer itu relatif lebih basic ya. Bagaimana dia mencatat kadar gula darah, misalnya dari Anita, gula darah pagi sebelum makan sudah makan, kemudian gula darah siang sebelum makan sudah makan, kemudian nanti catatan itu bisa di-upload ke dia punya cloud, database-nya, cloud-nya, kemudian nanti dari cloud itu bisa di-download di hari yang lain ataupun di bulan depan, kemudian juga bisa dikirim kepada dokter yang selama ini mengawasi Anita, merawatnya. Kemudian dokter di tempat lain itu bisa mendownload. Atau misalnya Anita lagi tugas di luar negeri, kemudian suami di rumah, anak-anak pengen tahu nih, mamanya benar nggak nih gula darahnya, bagus nggak ya? Mamanya itu bandel bisa nih, download juga sebenarnya. Asal dikasih passwordnya. Itu diabetes teknologi yang basic ya, yang di glukometer misalnya. Dan juga ada beberapa yang lain. Tapi kalau kita melangkah lebih jauh, yaitu dalam keadaan-keadaan yang lebih delicate ya, lebih halus, tapi kita perlu mengendalikan dengan baik kadar gula darah, kita memberikan insulin dengan lebih tepat sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya pada saat tubuhnya lagi high, lagi low, gula darahnya maksudnya. Kemudian pada saat lagi mau olahraga, saat lagi mau misalnya tidur, lagi mau makan banyak, makan lebih sedikit, lagi puasa dan seterusnya, itu bisa lebih baik lagi dengan
advanced diabetes technology. Yang advanced diabetes technology itu tadi Yep. yang sudah disebutkan dan Anita pakai, yaitu insulin pump atau pompa insulin atau disebut continuous subcutaneous insulin infusion. Jadi di sistemnya menginfuskan insulin ke bawah Yep. kulit secara terus-menerus. Tunjukin dulu. Itu adalah insulin pump, teman-teman, atau CSII. Tunjukin dulu. Iya, sampai waktu itu aku juga share kan tentang acara ini ke komunitas autoimun, di mana memang kan banyak deh mereka mau nggak mau pakai insulin. Kenapa? Karena ada obat autoimun mereka naikin gula darah. Jadi pas aku bilang aku pakai pompa insulin, mereka nanya kayak gimana bentuknya? Oh, nanti lihat IG live-nya aja ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Iya. Iya, jadi iya selangnya nyambung ke perut, tapi ini sih tapi ada kanulanya, jadi nggak yang bukan yang surgery gitu, bukan, no. Dia nempel karena ada kanulanya gitu. Ya. Ini kalau saya Yes, boleh Dokter Bella. ini Boleh. saya ambil dari kantor. Jadi ini insulin pump, ini insulin cannula and tubingnya sebelum kita pasang. Saya buka ya. Ya boleh. Supaya teman-teman bisa lihat. Sorry. Jadi kayak gini bentuknya. Terus kita bisa buka labelnya. Kayak gini. Terus ini user friendly. Jadi ada instruksinya, kita copotin. Jadi ini ada kelihatan nggak ya kanulanya? Jadi ini kanulanya ada jarumnya. Ini yang nanti bakal dipasang di badan, tapi nanti setelah dilepas ini jarumnya akan hilang, akan turun di badan. Akan kecabut juga. Jadi nanti yang nempel tuh cuman kayak cuma semacam plastik aja dalam di bawah kulit. Jadi nggak bakal nyaman, nggak bakal sakit. Terus kalau saya buka, kayak gini ya. Oke, ini buka, dia ada semacam lapisan sticky tape-nya supaya bisa bertahan di kulit. Jadi ini diganti setiap 3 hari, betul ya Kak Anita, 3 hari? Betul. Terus sekarang ini di Australia kita udah ada yang baru yang bisa buat tahan buat 7 hari, tapi ini yang buat 3 hari punya. Terus kalau saya buka ini ada tubingnya lumayan panjang. Terus ini panjangnya bisa disesuaikan. Jadi kalau misalnya terlalu panjang kan agak ribet ya, bisa kalau kita lagi jalan-jalan suka nyangkut sama gagang pintu, nyangkut sama apa. Iya, aku suka nyangkut bener-bener. Ini bisa diatur sesuai individu yang memakai alat ini. Jadi kepanjangannya diatur. Terus ini Kak Anita kalau mau jelaskan supaya Kak Anita bisa tunjukin juga. Ini yang buat attach sama kanisternya, ya. Jadi ini nyambung sama kanisternya, itu di mana insulinnya masuk dari sini, itu dia bakal bakal jalan lewat tubing ini, dan akhirnya disampaikan ke badan pasien dengan diabetes lewat kanulanya juga, kayak gitu. Dan tipenya ada macam-macam, salah satu tipenya namanya Mio, ini yang paling gampang dipakai, tapi ada juga yang model lain, dan disesuaikan, ya, jadi intinya Dokter Bella, ini ada yang komen loh, lucu banget deh. I can relate nyangkut gagang pintu. Berarti sering banget kejadian. Iya, emang. Jadi kan dia ada yang 60 cm, 70 cm, 80 cm. Betul. Iya, aku sering nyangkut, benar. Ya, jadi disesuaikan ya dengan gaya hidup masing-masing. Nah, kalau misalnya nggak suka dengan tubingnya dan berasa agak ribet, terus pasien saya juga banyak yang perempuan, kan perempuan pengen pakai baju yang mungkin ada gaya cantik, ada terbuka, ada insulin pump Omnipod, itu patch insulin, saya nggak punya sampelnya hari ini, cuma dia bisa tempel di badan kayak gitu, jadi nggak ada tubingnya. Jadi kalau misalnya ada mau pakai baju lengan buntung atau gimana, ya bisa nggak kelihatan. Iya. Ya, lebih bukan lebih stylish sih, lebih akomodatif untuk pakai baju ya. Kalau ini kan mesti kita cari untuk ganti klip di mana ya kan. Jadi emang bukan lebih ribet sih. Ya gitulah. kurang stylish. Oh ya, tadi udah tunjukin ya. Jadi mungkin yang nanya, jadi ini pompa insulin. Jadi insulinnya di mana? Insulinnya di sini, di dalam reservoir ini. Jadi setiap
aku tuh setiap 3 hari itu aku isi insulin aku ke dalam reservoir ini, kemudian aku kembalikan lagi ke mesinnya. Jadi mesinnya ada di sini di pompa insulinnya, gitu. Jadi soalnya ada waktu kalau nggak salah si Imang nanya insulinnya masuk dari mana? Masuknya dari sini reservoir. Terus oh ya, mungkin ini lah ya kalau lihat kenapa kita perlu diabetes teknologi mungkin ini ya, mungkin kalau kita lihat dari ini dari apa kalau negara lain kan mereka sangat progresif ya perkembangannya ya. Sementara kita Indonesia kita masih kebanyakan masih pakai jarum suntik dan masih manual. Tapi kita ada aplikasi ya. Ya dok ya, benar ya dok kerja ya. Ya, ada aplikasi yang membantu untuk menyambungkan antara glukometer misalnya kalau yang basic teknologi itu yang pakai glukometer disambungkan dengan handphone. Aplikasi betul, di handphone bisa mencatat sudah nyuntik, sudah periksa gula darah misalnya gitu. Ada catatannya. Nah itu bisa dibaca deh. Tetapi ada yang lebih canggih lagi. Kenapa? Gimana Nita? Iya, lebih canggih yang gimana dok? Maaf. Ada juga yang lebih canggih yaitu dengan monitoring pakai continuous glucose monitoring. Kalau yang basic itu yang glukometer, yang biasa, yang handheld glukometer itu kan kita piercing atau kita tusuk jarinya dari kita biasanya ujung jari. Nah ini seperti ini ya, ini yang glukometer yang ini. Ya. Nanti setiap kali ada pemeriksaan akan keluar hasil nilainya berapa, kemudian dicatatkan. Atau kalau sekarang barangkali sebagian teman-teman lebih suka untuk tidak catat karena catat ntar keluar kena darah atau kena air robek atau tintanya buram. Nah kalau di sekarang biasanya teman-teman menggunakan aplikasi untuk mencatat. Nah kita pakai aplikasi nggak dulu waktu sebelum pakai CGM? Iya. Aplikasi apa? Jadi memang nggak. Jadi memang kita ada beberapa, nggak apa-apa ya aku mention aplikasinya ya, untuk anak dan untuk dewasa ya. Kalau untuk anak itu memang kita pakai aplikasi namanya Primaku. Sebenarnya kalau untuk dewasa banyak yang pakai ada Loop Indo, ada My Sugar. Aku contoh My Sugar ya. Kalau My Sugar itu memang kita pakainya yang brand aku cek ini. Dan caranya pun gampang. Jadi kita nyalakan Bluetooth, kita dekatkan ke handphone, nanti data-datanya langsung terdistribute ke aplikasi tersebut. Nah, setelah itu bisa di-download hasil reportnya, bisa kirim ke dokter. Itu lebih easy sih, lebih gampang sih daripada kita harus catat-catat ya kan. Dan di smartphone itu Anita bisa lihat gula darah kemarin pada jam yang sama gitu ya. Gula darah bulan lalu pada jam yang sama. Betul. Ya. Yes. Daripada bawa buku notesnya kan berjilid-jilid nanti buku notesnya. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, mau jawab pertanyaan dulu, apa mau ditampung dulu pertanyaannya? Saya terserah sih ikutin Kak Anita dan Dr. Sambil jawab aja ya. Aku tanya ya, kira-kira diabetes tech yang untuk cek gula darah tanpa ditusuk, kayak lewat jam atau kan ada jam tangan yang katanya bisa cek gula darah, itu reliable nggak sih? Sepertinya belum. Jadi begini ya. Jadi kan Dr. Jo kalau saya boleh jawab atau Dr. Jo mau jawab? Ya, silakan Bella. Jadi begini. Jadi sudah ada kayak small studies showing yang menunjukkan the use of smartwatch. Tapi belum ada big studies yang menunjukkan kalau itu efektif dan aman dan comparable dengan other methods. Tapi so the jury is still out, so I think we should just watch the space. Tapi saat ini banyak orang yang lagi meneliti non-invasive way of monitoring glucose dengan cara yang disebutkan. Tapi saat ini menurut sepengetahuan saya, all the studies are still small scale studies. There haven't been any big studies. Sedangkan sebelum teknologi dipakaikan ke komunitas dan baik pasien, kita butuh studi yang with good evidence and with a lot of patience to ensure that it's safe and it's reliable. Ya. Bagaimana Om Larry jawabannya? Aku panggil ini Larry yang tanya. Larry dia DM1 di komunitas. Ya. Dr. Jo ada mau gimana? Ada mau komen juga? Ya.
mungkin sedikit tambahan atau banyak tambahannya. Needle fear atau fear of needle itu memang adalah ketakutan salah satu basic atau basic fear kita gitu sebagai manusia gitu. Jadi semua juga takut sama needle. Biarpun yang badannya besar sekali dan kekar sekali kalau ngadepin jarum yang namanya jarum insulin ataupun jarum periksa gula darah, glukometer, belum tentu berani kayak Anita nih periksa 7 kali sehari dulu periksa gula darah ya. Tapi by the way, Dr. Joe, fear of needle itu termasuk dalam kategori orang yang bisa direkomendasikan menggunakan sensor gula darah berdasarkan IDF course. Ini aku lompat kan ngomongnya. Jadi begini, jadi baru kemarin IDF School of Diabetes launch CGM course barengan dengan Agilife kita. Jadi memang salah satu jadi gini, pertama adalah person with diabetes yang pakai insulin direkomendasikan pakai sensor gula darah. Kenapa? Karena kan kita harus cek gula darah lebih sering ya kan. Terus juga kategori fear of needle termasuk juga loh. Kenapa? Karena apabila ada orang itu fear of needle, mereka tuh cenderung takut untuk cek gula darah dengan prick gitu. Jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan menggunakan sensor gula darah. Seperti itu, Dok. Ini kalau seandainya bagaimana? Jadi kalau needle fear itu adalah nyata dan manusiawi, maka kalau seandainya ada yang bisa membuat suatu sistem pemantauan gula darah tanpa tusuk-tusuk, itu tentu bagus sekali. Tapi buat teman kita tadi yang bertanya saya lupa namanya, maaf ya. Larry. Ya. Larry itu saat ini kalau menggunakan alat periksa gula darah itu sebetulnya yang kapiler itu sebetulnya levelnya adalah nomor 2 terbaik yang menggunakan kapiler. Nomor 1 terbaik adalah ngambil darah vena, karena darah vena itu adalah yang paling realis atau yang paling benar ya, kadar glukosa di dalam pembuluh darah. Kalau kita bayangkan pembuluh darah kita tuh darah ngalir shus gitu ya. Tapi itu butuh tusuk pembuluh darah yang besar gitu, dan itu tidak bisa hasilnya langsung gitu. Tetapi butuh waktu di laboratorium, diproses dulu, dipisahkan antara cairan darah dan namanya sel-sel darahnya itu dipisahkan dulu dari cairan darahnya, baru nanti diperiksa kadar gula darah. Itu yang terbaik. Nomor 2 yang terbaik adalah yang glukometer yang darah kapiler yang dilakukan di ujung jari. Itu juga bikin sakit juga, betul. Yang ketiga terbaik itu adalah yang continuous glucose monitoring yang selama ini dipakai Anita, tadi udah ditunjukin sebetulnya ya. Mungkin nanti kita bahas lagi. Tapi continuous glucose monitoring itu, yang cek lewat urin gimana? Itu zaman dulu banget. Sorry, sekarang udah nggak dianjurkan lagi karena itu zaman aku SMP kayak pakai urin. Iya. Nah, yang ketiga yang terbaik itu adalah yang dengan continuous glucose monitoring CGM, bacanya CGM. Itu dia terbaik, tapi dia adalah memeriksa kadar glukosa interstisial di antara sel-sel. Kalau kita bayangin nih, misalnya ini ya, ujung jari, kalau diperiksa, diperbesar lagi itu antara sel dengan sel tuh ada jaringan interstisial, ada space interstisial, isinya ada serum, ada cairan. Nah, di situ diperiksa kadar glukosa darahnya. Jadi nggak persis sama dengan kadar glukosa di dalam darah vena, tapi itu bisa direlate sama dokternya dengan kadar glukosa. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa kadar glukosa nomor 2 terbaik yang saya bilang itu, yaitu kadar glukosa kapiler, itu ada lebih dari 40 hal yang bisa mempengaruhi kadar glukosa kapiler. Ini baru kapiler nih, baru kapiler aja udah keluar darah, udah ada darahnya ngucur gitu. Itu kita masih dipengaruhi oleh sekitar 40 faktor yang mempengaruhi kadarnya. Jadi makanya kalau hipertensi ya, kalau kita bilang ukur deh tekanan darah Anita gitu, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar tekanan darah Anita saat ini. Gitu. Tapi kalau kita bilang ukurlah kadar glukosa darah Anita, itu ada lebih dari 40 faktor yang bisa mempengaruhi kadar gula darahnya tinggi atau rendah, atau 10 menit lagi kok beda ya gitu misalnya gitu. Itu ada 40 faktor lebih. Jadi dengan glukosa darah kapiler aja itu faktor kesalahan tetap ada.
Nah, apalagi yang dengan yang tidak ada darah Darahnya. seperti yang Keringat, non invasif itu. atau kayak. Iya. Yes. Berarti Dan 3 urutannya bulan vena yang lalu, dulu ya. Vena, terus dari glukometer baru kapiler, sensor, interstisial. sensor. Ya. Interstisial. Oke. Ya. Dan 3 bulan Ada- yang lalu saya ikut, Yap. ya, Ya. 3 bulan yang lalu tuh saya ikut acara namanya Advanced Diabetes Technology and Treatment. Itu dia setiap tahun selalu mengadakan hal-hal yang terbaru, selalu disuguhkan di situ, terutama tentang teknologi. Nah, di situ tidak ada atau belum ada yang menyarankan untuk menggunakan alat sensor yang non-invasif. Memang pernah 2-3 tahun yang lalu tuh saya ikut acara di acara internasional dunia itu, Yap. ada yang mau bikin sensor tidak pakai keluar darah, tidak tusuk. Itu sangat membahagiakan sekali kalau udah beredar ya. Tapi seperti tadi dikatakan, penelitiannya belum banyak sehingga belum Yap. ada yang menyarankan saat Yap. ini.